Salam jumpa kembali kawan-kawan. Terima kasih sudah mampir di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah speaker 1604BT, yang mana speaker ini kondisi mati atau lowbat ya kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan memperbaiki speaker ini karena tidak bisa dicas, dan inilah kabel USB 5 pinnya yang mana kita akan mencobanya apakah kabel ini kondisi bagus atau tidak. Nah, di sini kita hidupkan speakernya menyala, tetapi kondisi lowbat atau tidak sempurna bisa hidup kawan-kawan. Nah, jadi kita akan coba colokkan kabel USB 5 pinnya ini, dan sini kita akan sambungkan ke sebuah adaptor atau charger, dan di sini lampunya tidak menyala sama sekali kawan-kawan. Nah, jadi kita sudah coba tadi, tetapi lampu pengecasannya tidak bekerja. Nah, jadi kita akan mencoba mengganti kabel USB 5 pin yang lain. Nah, jadi di sini kita coba sambungkan. Nah, jadi di sini lampunya menyala kawan-kawan. Nah, jadi boleh kawan-kawan saksikan di sini lampunya di sini menyala, bahwa menandakan kabel USB 5 pin ini yang pendek ini kawan-kawan kondisi rusak. Nah, jadi karena stok kita kabel USB 5 pinnya terbatas, jadi kita akan merombak colokan pada USB 5 pin ini menjadi USB micro kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan buka speakernya ini, kita akan mengupgrade atau mengganti colokan USB 5 pinnya menjadi USB micro. Nah, jadi kita akan modif di sini kawan-kawan. Dan sebelum menyaksikan video ini, boleh bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu mendapat pemberitahuan pada saat kita mengupdate video yang terbaru. Nah, jadi di sini kita sudah buka speakernya ini dan sudah nampak papan PCB-nya, dan inilah baterainya kawan-kawan. Nah, kita akan lepaskan. Di sini ada dua baut di papan PCB-nya ini, dan selanjutnya kita angkat di sini kawan-kawan. Nah, jadi kita akan mengganti USB 5 pin ini. Nah, jadi kita akan ganti nanti kawan-kawan, dan karena kabelnya yang susah dicari atau memang jarang sekali, dan kita akan menggantinya, dan kita pastikan di sini, dan kita hubungkan kembali kabelnya tadi. Di sini lampunya tanda pengecasannya tidak menyala kawan-kawan. Nah, jadi pada saat kita ganti dengan kabel yang bagus, kabelnya memang cuma hanya satu, dan kita akan menggantinya kawan-kawan, dan ini kabelnya kondisi rusak. Nah, jadi supaya speaker ini gampang digunakan, dan apabila nanti sudah lowbat, dan kita akan menggantinya menggunakan USB micro yang gampang dicari kabel casnya. Nah, jadi kita di sini akan mengganti kabel casnya ini kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan posisikan papan PCB-nya ini, kita akan jepit di sini, dan kita akan melepaskan colokan USB 5 pinnya ini kawan-kawan, supaya kita akan menggantinya menggunakan colokan USB micro, supaya karena untuk kabel USB micro sangat gampang dicari, dan rata-rata HP sekarang masih menggunakan USB micro, jadi gampang untuk ngecasnya. Nah, jadi USB 5 pin ini sangat jarang kawan-kawan ada kabelnya, jadi kita ganti di sini, dan kita panasi menggunakan solder uap kawan-kawan. Nah, jadi kita di sini panasi, dan kita sudah angkat di sini USB 5 pin ini, dan kita akan modif di sini kawan-kawan. Kita menggunakan colokan USB micro di sini. Nah, jadi posisinya di sini memang pemasangannya tidak napak atau tidak pas, sehingga kita sesuaikan dengan tapaknya yang di sini supaya bisa duduk seperti USB 5 pin tadi. Dan kita akan panasi dulu di sini timahnya ini supaya kita lengketkan USB mikronya nih.
Nah, jadi di sini kita panasi kawan-kawan dan kita pastikan tidak miring. Nah, jadi kita di sini posisinya tidak napak pada jalurnya, dan kita akan sambungkan jalur untuk USB mikronya ini menggunakan kabel seperti ini kawan-kawan. Dan kita pelintir seperti ini, ada dua helai kabel serabutnya ini supaya kita jadikan sebagai jalur untuk sambungan USB mikronya nih. Nah, jadi kita akan solder di sini kabel serabutnya ini supaya kita pastikan nanti agak lebih kuat pada saat kita sambungkan. Nah, jadi di sini kita solder kabelnya ini, dan ini kita gunakan nanti untuk menyambungkan jalur lama dari USB 5 pin tadi ke USB mikronya nih. Nah, jadi di sini kita sambungkan kawan-kawan. Nah, di sini kita akan coba menyambungkan jalur yang di bagian positifnya nih, dan kita tambahkan dulu di sini sedikit timah supaya lebih gampang lengket nanti. Nah, di sini kita akan langsung solderkan kawan-kawan, dan boleh kawan-kawan saksikan di sini supaya kita solder dulu. Kita tambahkan sedikit timah lagi. Nah, jadi di sini kita tempelkan kabel yang sudah kita pelintir tadi kawan-kawan supaya betul-betul lengket, dan kita sambungkan di sini. Nah, jadi di sini sudah lengket pada jalur positif untuk dari bekas dari USB 5 pinnya tadi, dan kita akan tinggal solderkan jalurnya tadi ke USB mikronya nih. Nah, di sini sudah lengket, dan kita akan potong sisa kabel yang kita pasang tadi. Nah, jadi di sini untuk bagian jalur positifnya sudah kita sambungkan dan sudah berhasil kawan-kawan. Dan selanjutnya kita akan menyambungkan di jalur negatifnya atau groundnya nih. Nah, jadi kita pastikan di sini. Dan di sini kita solder juga kabelnya nih, kita lengketkan dulu di bagian jalur papan PCB negatif ini. Selanjutnya nanti kita solderkan di pin USB mikronya bagian groundnya nih. Nah, jadi di sini sudah kita lengketkan dan sudah terpasang, dan kita selanjutnya potong sisa kabelnya nih. Nah, jadi di sini sudah selesai kita sambungkan ya kawan-kawan, dan kita tambahkan di bagian samping USB mikronya ini sedikit timah supaya lebih kuat dan lengket di bagian papan PCB-nya nih. Nah, jadi di sini sudah selesai kita sambungkan ya kawan-kawan, dan kita ganti tadi. Dan kita akan coba colokkan kabel casnya ini, dan kita coba di sini. Nah, jadi di sini lampu indikator pengecasannya sudah menyala kawan-kawan. Nah, jadi seperti itulah tadi caranya. Dan di sini kita akan coba cek tegangan pada soket baterainya ini, apakah sudah ada tegangan. Nah, di sini sudah kita cek dan tegangannya sudah masuk kawan-kawan di soket baterainya ini sekitar 4 volt, atau di sini sudah normal kembali. Nah, jadi kita akan langsung pasangkan kabel dari speaker dan baterainya ini kawan-kawan, supaya kita pastikan dan kita pasang kembali. Dan kita akan cek di sini tegangan pada baterainya ini, dan memang kondisinya sedang lowbat kawan-kawan, sekitar 3 volt. Nah, sedangkan yang tegangan normal 3,7 sampai 4 volt. Nah, jadi kita akan kita sambungkan di sini kabel dari baterainya ini, dan kita tutup kembali, dan kita akan rapikan dan kita pasang ke seperti yang semula.
Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi cara mengganti atau merubah kabel colokan USB 5 pin menjadi USB micro. Karena kabel USB 5 pin ini sangat jarang ya kawan-kawan dijumpai dan sangat langka, sehingga pada saat suatu saat kabelnya rusak, nah kita sangat kesusahan untuk ngecas dari speaker ini. Nah, jadi di sini sudah kita pasangkan kembali PCB-nya ini, dan kita akan kunci kembali kawan-kawan di bagian belakang ini. Nah, jadi di sini sudah nampak di sini colokannya, dan sudah sangat gampang dan bisa digunakan. Di sini kita colokkan dan lampunya di sini sudah menyalakan kawan. Nah, jadi seperti itulah tadi cara memperbaiki colokan cas speaker USB 5 pin menjadi diganti jadi USB micro. Jadi buat kawan-kawan, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu mendapat notifikasi dan tidak ketinggalan pada saat kita mengupdate video yang terbaru. Nah, jadi di sini kita kunci kembali di bagian belakang ini kawan-kawan, dan di sini menggunakan obeng atau kepala kunci yang model L kawan-kawan, dan tidak seperti biasanya model obeng bunga. Dan di sini kita menggunakan kepala kunci L. Nah, jadi di sini kita hidupkan speakernya, sudah menyala normal kembali kawan-kawan, dan sudah bisa mengisi kembali karena tadi rusak di bagian kabel USB 5 pinnya. Nah, dan sini kita akan coba hubungkan speaker ini ke sebuah HP Android, dan kita cek di sini sudah terhubung speakernya ini kawan-kawan. Nah, jadi seperti itulah tadi caranya kawan-kawan. Saya akhiri dulu video ini. Cukup sekian dan terima kasih.